wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas 8 karakter terkuat di dalam dunia Tokyo Revengers. Sebelum memulai pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu dan like video ini. Setelah itu, selamat menyaksikan. Anime Tokyo Revengers merupakan anime yang sedang naik daun di Indonesia. Selain Boruto, Tokyo Revengers telah menjadi anime favorit terbaru bagi para pecinta anime. Manga yang dibuat oleh Ken Wakui ini semakin populer setelah diadaptasi menjadi film dan juga anime. Bahkan setiap kali videonya diupload, maka video Tokyo Revengers tersebut akan trending. Sama seperti anime lain, Tokyo Revengers tentu memiliki karakter yang disebut-sebut sebagai karakter terkuat. Saya akan mulai dari nomor 8 terlebih dahulu. Di nomor 8 ada Shuji Hanma. Shuji Hanma adalah pemimpin sementara game Mobius yang menggantikan Osanai dan wakil pemimpin game Valhalla. Hanma juga merupakan tangan kanan Kisaki dan secara fisik ia adalah petarung yang sangat handal. Meskipun Hanma memiliki tubuh yang terbilang kurus, tapi ia sangat menonjol dalam daya tahan. Draken memanggilnya dengan sebutan zombie. Karena alasan itu, Draken membutuhkan jumlah pukulan yang mengejutkan untuk mengalahkan Hanma. Dia bahkan mampu memblokir tendangan khas Miki dan tidak terluka setelah ia terkena tendangan tersebut. Hanma juga mampu memukul Miki sampai terpental dengan satu pukulan, meskipun Miki tidak terluka setelah terkena pukulan Hanma tersebut. Hanma ini sangat terobsesi dengan Kisaki. Buktinya, ia selalu mengikuti Kisaki dimanapun dan kapanpun. Ia bahkan membantu Kisaki dalam menjalankan semua rencananya untuk mengambil alih Gen Tokyo Manji. Di nomor 7 ada Baji Keisuke. Baji adalah kapten divisi pertama Gen Tokyo Manji dan salah satu anggota pendirinya. Baji lah orang yang mengusulkan untuk membuat Gen Tokyo Manji. Baji memiliki kepribadian yang liar. Dia menyukai sensasi adrenalin. Miki sendiri mengatakan bahwa dia akan memukul seseorang di jalan tanpa alasan yang jelas, hanya karena dia menyukainya. Baji sangat setia kepada Toman. Dia bersedia untuk menempatkan dirinya sebagai penjahat di mata teman-teman dan rekan-rekannya untuk melindungi mereka. Pada akhirnya dia bahkan rela mengorbankan dirinya untuk memastikan Toman tidak berada di jalan yang salah. Dia juga adalah individu yang sangat tanggap melihat siapa penjahat sebenarnya yang mengancam Toman. Dia adalah satu-satunya yang mengetahui apa rencana Kisaki pada saat bergabung dengan Toman. Kemampuan akting Baji luar biasa. Dia mampu membodohi teman dan musuh dengan berpikir. Dia benar-benar membelot ke Valhalla. Bahkan orang-orang yang paling peka yang mencurigainya pada awalnya tertipu untuk berpikir bahwa dia benar-benar memutuskan hubungan dengan Toman. Baji adalah salah satu petarung terkuat Toman yang mampu bertahan melawan beberapa musuh kuat sendirian. Ketahanannya juga tidak perlu diremehkan karena ia mampu melawan 50 musuh menggunakan besi dengan luka tusukan yang dalam di bagian punggungnya. Bahkan ia mampu mengalahkan 4 musuh dengan sangat cepat. Baji juga pernah membantu Chifuyu untuk mengalahkan geng motor. Baji dengan tangguh mengalahkan mereka semua. Sampai akhirnya Chifuyu menghormati Baji. Di nomor 6 ada Shouta Kawata. Shouta Kawata atau biasa dikenal dengan nama Angry adalah wakil ketua divisi 4 Gen Tokyo Manji. Lalu ketuanya adalah kakak kembarannya. Shouta memiliki wajah yang agresif, meskipun itu tidak selalu berarti bahwa dia sedang marah. Sebenarnya Shouta ini sangat peduli dengan teman-temannya dan ingin melindungi dan mendukung mereka dengan cara apapun. Nahoya mengatakan bahwa dia bukan tipe pria yang suka memukuli seseorang karena dia terlalu baik untuk itu. Artinya Shouta lebih memilih untuk tidak menyakiti orang. Shouta adalah petarung di atas rata-rata di antara anggota Toman, tapi lebih lemah dari saudara kembarnya Nahoya. Namun, ketika terjadi sesuatu yang sangat berbahaya pada salah satu temannya, dia akan mulai menangis dan dalam keadaan yang disebut The Crying Blue Ogre. Menurut Nahoya, keadaan pikiran ini membuatnya 100 kali lebih kuat dari Nahoya sendiri.
Hal ini terbukti dia mampu mengalahkan Hitani bersaudara, Kanji Michizuki dan Yoshihiro Muto dengan relatif sangat mudah. Perlu diketahui kalau mereka bertiga adalah 4 Raja Tenjiku. Hal ini menjadikan Souta salah satu anggota Toman terkuat. Di nomor 5 ada Hito Kakucho. Kakucho ini merupakan teman dekat Takemichi. Dulunya ia sangat lemah dan selalu meminta bantuan Takemichi untuk mengalahkan musuhnya. Tapi setelah bertemu dengan Izana, ia menjadi lebih kuat. Dulunya Kakucho adalah orang yang baik, tapi karena sebuah kecelakaan yang menyebabkan orang tuanya meninggal dan wajahnya terluka parah, dia berakhir di panti asuhan. Izana Kurokawa kemudian bertemu dengannya dan menyuruhnya untuk melupakan orang mati itu dan menjadi pelayannya. Bersama-sama sebagai raja dan pelayan, mereka akan membuat kerajaan yang mereka sebut sebagai Tenjiku. Sebagai Raja Surgawi Tenjiku dan tangan kanan Izana, kekuatan Kakucho adalah yang terkuat kedua setelah Izana sendiri. Dengan demikian, ia dapat dengan bebas memerintahkan anggotanya. Kakucho adalah anggota Tenjiku terkuat menurut Izana Kurokawa. Hal ini ditunjukkan dengan dia mengalahkan Souta Kawata, atau Inggris saat dia dalam keadaan pikiran yang dikenal sebagai The Crying Blue Ogre, yang cukup kuat untuk mengalahkan sebagian besar anggota Tenjiku. Eksekutif puncak Tenjiku lainnya dengan sedikit atau tanpa usaha. Setelah itu, Kakucho segera bergegas dan mampu mengalahkan Chibuyu Matsuno, Inui, dan Hakkei Shiba dalam satu gerakan. Di nomor 4 ada Shiba Taiju. Shiba Taiju adalah kakak dari Hakkei dan Yuzuha. Ia juga merupakan pemimpin game Black Dragon generasi ke-10. Taiju memiliki sifat yang brutal dan kasar. Dia senang menyiksa lawan-lawannya dan tidak terlalu peduli dengan kesejahteraan orang lain, bahkan saudara kandungnya sendiri. Dia tidak peduli siapa lawannya, bahkan dia juga akan melawan seorang gadis. Dia melatih game Black Dragon generasi ke-10 sepenuhnya. Taiju sangat kasar terhadap saudara-saudaranya, sampai-sampai memukuli mereka karena hal yang tidak penting. Di bawah pimpinan Taiju, game Black Dragon menjadi sangat tangguh dan bersatu. Orang lain mengamati kalau game Black Dragon hampir seperti tentara. Para pengikutnya tidak hanya mematuhi Taiju karena takut, mereka mematuhinya karena menghormatinya juga. Taiju adalah petarung yang sangat kuat. Mukulannya bisa terbilang sangat kuat dan daya tahannya juga mengesankan. Takemichi bahkan menganggap kalau pukulan Taiju berada di level yang berbeda. Taiju juga adalah orang yang mampu mengalahkan Mitsuya. Dia adalah satu-satunya orang dalam seri yang mampu melumpuhkan Miki tanpa senjata dan sekali serang. Di nomor 3 ada Draken. Draken adalah wakil pemimpin dan salah satu anggota pendiri Gen Tokyo Manji. Sebagai wakil pemimpin Toman, otoritas Draken atas game berada di urutan kedua setelah Miki. Dengan demikian, ia dapat dengan bebas memerintahkan anggotanya sekaligus meningkatkan moral mereka. Tidak seperti Miki, Draken lebih dewasa dan logis. Ketika Pachin memutuskan untuk bertanggung jawab atas Toman dengan sengaja membiarkan dirinya ditangkap, Miki mencoba membuat Pachin lari. Namun Draken menghentikannya dan mengatakan bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan oleh Pachin. Sebagai wakil pemimpin Gen Tokyo Manji, gaya bertarung Draken sangat menakutkan. Saat kepalanya dihantam tiang besi, ia masih mampu berdiri dan mengalahkan 20 lawannya. Draken memiliki pemulihan yang sangat cepat. Dia bahkan selamat dari luka pisau yang mengancam nyawanya. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Draken lebih suka bertarung seperti petarung pada umumnya, menggunakan tendangan dan pukulan yang sederhana namun kuat dan ganas. Kekuatannya begitu besar, sehingga dia mampu melawan dan mengalahkan seluruh geng sendirian, dan masih dalam kondisi yang cukup baik setelah itu. Dia bahkan pernah mengalahkan 100 anggota geng Black Dragon sendirian. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan Miki. Di nomor 2 ada Izana Kurokawa. Izana Kurokawa adalah mantan pemimpin Black Dragon generasi ke-8 dan pemimpin dari Gen Tenjiku. Izana adalah adik tiri Shinichiro yang sangat dia kagumi. Namun Izana memiliki rasa ketidaksukaan dan kecemburuan terhadap adik tirinya, yaitu Miki. Karena Shinichiro memberikan dan mempercayai Miki untuk memimpin game Black Dragon, bukan dia.
Shinichiro adalah keluarga pertama yang dia rasakan sejak dia masih kecil. Tapi Shinichiro sering berbicara tentang Miki, yang membuat Izana tidak senang dengan hal itu. Setelah Shinichiro meninggal, sudah tidak ada lagi yang menahannya untuk ke jalan yang salah. Izana Kurokawa adalah pemimpin Tenjiku, yang berarti dia memiliki komando atas semua bawahannya. Dia terbukti sebagai anggota terkuat di seluruh geng Tenjiku. Izana terbukti mampu mengimbangi Miki dalam pertarungan dan hampir berhasil mengalahkannya. Namun beberapa waktu kemudian ia dikalahkan. Menurut mantan komandan divisi kelima Tokyo Manji dan eksekutif tertinggi Tenjiku yaitu Muto, alasan mengapa Izana begitu kuat bukan karena kekuatan fisik dan seni bela dirinya. Meskipun ia telah menunjukkan keahlian dalam hal seni bela diri dan kekuatan fisik untuk mengalahkan Miki, Izana sangat kuat karena ia memiliki indera tak terkalahkan. Hal ini memungkinkan dia untuk membaca gerakan lawannya dengan relatif sangat mudah, dan dengan begitu ia bisa mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Di nomor pertama ada Sano Manjiro. Sano Manjiro atau dikenal sebagai Miki adalah pemimpin geng Tokyo Manji. Sebagai pemimpin geng Tokyo Manji, Miki memiliki kendali mutlak atas anggotanya. Kehadirannya mampu memperkuat seluruh geng secara keseluruhan, memperkuat kekuatan orang, menjadikan Toman sebagai lawan yang sangat tangguh dan berbahaya bagi musuhnya. Miki dianggap sebagai anggota terkuat di Tokyo Manji. Julukannya adalah Miki yang tak terkalahkan, menunjukkan kalau dia memiliki kekuatan yang sangat kuat dan bagaimana dia dihormati di antara kelompok-kelompok berandalan lainnya. Dia cukup kuat untuk melumpuhkan anggota geng elit lainnya dengan satu tendangan, dan beberapa musuhnya sering merasa tidak percaya dengan kejadian tersebut. Tidak seperti kebanyakan berandalan lainnya, Miki memiliki pengalaman seni bela diri yang diasah dalam dirinya sejak ia masih kecil. Dia juga diakui sebagai anak ajaib. Gerakan khasnya adalah tendangan lokomotif tinggi yang dieksekusi dengan kecepatan yang cepat. Hampir semua yang terkena tendangan ini langsung KO. Meskipun Miki sangat kuat, ia justru memiliki mental yang sangat lemah. Hal itulah yang membuat dia menjadi jahat di masa depan. Itu dia pembahasan mengenai 8 karakter terkuat di Tokyo Revenger. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.